Karena tiba-tiba itu akan menjadi bagian yang nyata dari hidup kita, karena memang kita tiba-tiba hidup, kita datang sebagai bayi, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa, butuh diasuh, butuh dipelihara orang lain. Tiba-tiba kita terus hidup, tiba-tiba kita menyadari, loh aku siapa, aku hidup ini, kok terus hidup ini. Tiba-tiba itu betul-betul nyata bagian dari kita. Siapa yang menyangka tiba-tiba aku kuliah, nggak pengen repotkan orang tua, tapi ternyata tiba-tiba aku kuliah begitu aja. Masa kuliah itu masa aku menjawab banyak pertanyaan dari keinginan tahuku, tapi semua masih berupa kepingan-kepingan, masih berupa fragmen-fragmen, menjadi sebuah hal yang utuh. Manusia datang bersama waktu, diikat oleh waktu. Karena itu semuanya wal asri, semuanya proses, semuanya butuh waktu. Maka dalam konteks waktu itu, siapa yang menduga tiba-tiba waktu berjalan aku nggak punya rumah. Dalam waktu yang singkat aku kembali pulang ke rumah orang tuaku, diminta ibuku karena nggak ada adikku semua sudah kuliah, rumahnya kosong. Tiba-tiba rumah dijual, siapa yang menduga. Aku melihat nggak punya rumah itu seperti aku sudah bertelur, waktunya telur ini dinikmati, diceplok. Wah, lezat banget kalau diceplok kan. Maka ketika dulu semua hanya sebuah konsep, maka ketika aku berjalan di awal aku gak punya rumah, maka konsep yang seperti tadi aku sebutkan sebagai kepingan itu terlihat semakin jelas. Ketika dulu aku melihat banyak kehidupan, dan akhirnya ketika itu pada membaca satu kelengan aku menyimpulkan memang melarat itu ada yang paling apes, kok diurutkan paling apesnya yaitu melarat jiwa, melarat batin. Ketika kita fokus kepada ego yang di sini dimaksudkan adalah merujuk pada ketamakan diri kita sendiri, fokus kepada keinginan kita sendiri, kita tamak pada kita sendiri, kita tamak pada kebenaran diri kita sendiri. Kita inginkan ini, kita tamak. Pokoknya iki kudu iki, itu tamak, tidak berurusan dengan satu kondisi yang khusus, maksudnya seperti kita pengen harta, tidak, itu konteksnya luas. Itu ketamakan, fokus pada keinginan kita sendiri, apapun itu dimensinya. Maka sebetulnya ketika itu kita menyakiti diri kita sendiri, apalagi ketika ketamakan ini melibatkan orang lain, itu tidak pernah menyakiti orang lain, itu menyakiti diri kita sendiri. Karena kita diciptakan oleh Tuhan yang maha baik, kita adalah manusia yang punya nurani. Karena itu kita menyakiti diri kita sendiri. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, kenyataannya ketika kita melukai orang lain, maka itu sebenarnya kita melukai diri kita sendiri. Mereka yang tidak punya nurani ini yang paling apes, tidak bisa bahagia. Kenapa? Dikejar oleh rasa takutnya sendiri, alam bawah sadarnya terus hidup. Karena kesadarannya terus hidup, tapi ditekan, dimatikan sendiri bahwasanya dirinya itu tidak melakukan kebaikan, dirinya melanggar kebaikan itu hidup. Disadari atau tidak itu terus hidup. Mau hidup di dalam, ini bisa dibuktikan sekarang ini. Ada sebuah negara yang menghilangkan nyawa banyak orang yang sebetulnya itu wujud dari yang sudah dilakukan nenek moyang mereka. Yang dilakukan orang nenek moyang mereka di Amerika, yang mereka lakukan pada suku Indian, yang mereka lakukan pada pada orang Afrika, dan banyak yang lainnya yang banyak sekali dibahas di TikTok. Bahkan ada banyak juga yang nggak dibahas, yang itu hanya sekedar analisaku doang. Maka setelah itu mereka healing, mereka keliling dunia melakukan hal yang sama seperti dilakukan nenek moyang mereka. Mereka berkumpul di tempat-tempat ini dan mereka melakukan kekacauan di sana. Healing karena setelah menghilangkan nyawa mereka tidak sanggup hidup, tidak bisa, akan gila itu. Akan gila menghilangkan nyawa, mereka kan tidak bisa menciptakan nyawa. Kenapa menghilangkan nyawa orang? Mereka tidak punya hak untuk menghilangkan nyawa, tidak pernah ketemu Tuhan kan. Lalu bagaimana mungkin menghilangkan nyawa orang lain dengan kepercayaan mereka lah yang mendapatkan hak dari Tuhan. Itu sebuah fakta, tidak bisa ditolak. Makanya yang paling apes ini. Nah, perantara dari bagaimana kita bisa hilang jiwa itu, meskipun kita didoktrin dari kecil bahwasanya ini hakmu, mereka itu adalah yang harus pergi dari sini dan sebagainya, tetap tidak bisa diingkari. Padahal itu dari kecil didoktrin seperti itu, tidak bisa. Maka itu tadi yang didoktrin. Lalu secara umum, dari mana bisa hilang nurani? Itu ketika kita melarat harta dan ketika kita melarat sehat. Melarat harta itu akan membuat kita sanggup kehilangan nurani kita. Itu sanggup membuat kita menjadi tidak bahagia. Kita menjadi tidak bahagia ketika kita tidak hidup di atas kejujuran kita. Ketika kita fokusnya pada fisik, manusia punya kondisi fisik, maka kita fokus, mata kita melihat keluar, sementara ruh kita, jiwa kita tidak terlihat. Maka ketika kita fokus ke sana, itu adalah awal dari bencana. Selama perjalanan itu, ketika aku di rumah pertama, aku tidak punya rumah, itu aku sewa
lebih dari setahun, tapi waktu berjalan itu terasa banget. Tik tik di telingaku seperti terdengar suara detak jam, tik 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 tik. Begitu rasanya ketika waktu itu rasanya mengejar kita, ketika kita dikejar oleh waktu. Kemudian ketika aku tidak punya duit untuk pindah dari rumah itu ke rumah berikutnya, aku tahu rasanya. Kemudian dari rumah kedua, itu terjadi dalam waktu singkat. Aku punya kemampuan, tapi karena dilakukan dengan cara yang tidak menyenangkan, sangat menyakitkan hati, diusir, diakali, itu sangat luar biasa banget. Lalu di rumah ketiga, siapa yang menduga aku bertemu dengan masyarakat yang disebut sebagai grassroots, yang mencerminkan dari kebodohan yang paling nyata. Kebodohan bahwa negara ini dibangun di atas fondasi kebodohan. Dan itu sangat amat menyakitkan, perlakuannya sangat merendahkan, sangat menghinakan. Itu sangat menyakitkan, tapi aku gak punya duit. Mau pindah aku gak punya duit. Perlakuannya hina banget, merendahkan banget. Tapi aku gak punya duit. Karena itu, ceplok endok. Karena itu dari hal seperti itu aku tahu rasanya. Siapa yang menduga ketika aku dulu kecil, seperti yang aku sampaikan di introduction-nya, tidak pingin datang ke dokter, tidak kepingin berobat ke medis, ternyata aku diparingi kok kesempatan untuk terjebur di sana. Dan siapa yang menduga ketika aku kembali ke sini, posisiku aktif terjebur di sana. Dan kenapa aku peduli? Karena aku tahu rasanya. Melarat sehat, melarat harta, pada satu sisi bisa dikatakan sama. Orang yang sedang sakit itu butuh harapan. Dan aku tahu rasanya gimana berharap. Ketika kita sakit, kita berharap untuk sembuh. Ketika kita sakit, kita tahu itu butuh duit. Tapi kita gak punya duit. Aku tahu rasanya. Aku tahu gimana rasanya berharap. Apakah sampai sekarang aku tidak berharap? Apakah sekarang aku sudah punya rumah? Sampai hari ini aku sudah punya rumah. Dan ini sudah di kontrakan yang baru ini pun terjadi dengan cara yang drama sekali. Drama banget, keji banget. Dan melakukan kekejian itu mereka dianggap mulia, dianggap suci. Yang dimuliakan manusia dengan status sosialnya, harta mereka banyak. Mereka dianggap sebagai religious people, community. Sangat luar biasa menyakitkan, diusir sebegitunya. Tidak dimanusiakan, tidak dipedulikan, manusia tidak berharga. Lalu waktu berjalan seperti sekarang aku masuk bulan Januari, 1 Januari ternyata, atau 30 Desember. Akhir 30 Desember, 31. Ternyata sampai hari ini juga gak punya duit. Sampai hari ini sudah bulan Juli. Tinggal berapa bulan untuk menuju tanggal 31. Aku tahu rasanya ketika kakiku gemetar. Bukan kaki fisik yang sebenarnya, kaki jiwa. Ketika jiwa aku bergetar, aku tahu rasanya. Aku tahu tidak ada yang bisa didatangi. Aku tahu tidak akan ada yang membangunkan kepercayaan. Aku tahu rasanya. Utang ke menungso. Manusia itu sifatnya bagaimana ya? Mendatangi manusia. Kepada anaknya saja, anaknya dianggap berutang budi. Lalu kenapa aku harus mendatangi manusia yang seperti itu? Kepada anaknya aja, anaknya harus berbakti pada orang tua yang sudah dipelosor. Bagaimana mungkin mengubah fakta, berpesta alat kelamin, siapa yang memutuskan menikah, itu adalah bentuk kemanipulatifan. Mereka manipulatif pada anak yang dikeluarkan dari perut sendiri. Kalian yang bertanggung jawab, kalian yang mendatangkan mereka ke dunia, kalian yang harus bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab itu adalah bentuk keadilan diubah menjadi manipulatif lalu mendatangi manusia. Maka dalam hal ini sama. Kalau aku mempertimbangkan mendatangi manusia untuk pinjam uang, untuk minta pertolongan, jangankan pinjam uang, minta pertolongan, Pak, Bu, rumahnya ini disewa nang Tengkulo, sak iso-isone bayar nggih, ono duit masuk, ono duit. Untuk apa? Aku tidak mau seperti itu karena rasanya seperti apa. Walaupun kenyataannya aku pernah melakukan itu. Tapi rasanya bagaimana? Sama seperti itu, datang ke dokter, datang ke rumah sakit di sana, di sini, datang ke dokter sana dan di sini, atau datang ke terapi sana dan di sini. Aku tahu rasanya. Ketika semua itu membutuhkan duit, ternyata seperti itu. Dan seperti yang aku sampaikan, kenapa aku tidak mau datang ke manusia? Karena mereka adalah manusia. Akan sangat menyakitkan. Lalu kepada siapa berharap? Sementara Allah tidak terlihat mata. Dan Allah tidak memberi jawaban. Tidak ada teks. Oke, tidak ada OTW duitnya. Tidak ada. Aku tahu rasanya. Karena itu. Kenapa ketika TikTokku akhirnya, entah kenapa aku pindah ke sini? Untuk apa mengandalkan manusia yang
dianggap sebagai pengikut follower, mereka menyatakan keinginan mereka mengklik tanda follow, itu terserah mereka saja. Aku menghormati itu. Terserah bagaimana menerjemahkannya, cuman follow, menghargai. Itu sudah satu nilai, selesai. Mereka tidak punya kewajiban lebih. Kalau mau dikontekkan sebagai, lo kan waya, ya soro, kita tidak akan pernah. Kalau kita mengejar kewajiban orang lain, kita tidak akan pernah hidup di atas kebahagiaan. Karena itu, mengejar manusia itu kan kelihatan fisiknya ya, seolah-olah itu nyata, kenyataannya juga tidak nyata. Mengejar manusia itu terlihat nyata, padahal kenyataan tidak ada kepastian di sana. Siapa sih ngakei duit 10 juta bayar kontrakan? Siapa yang mau ngasih duit dalam konteks ngasih sebagai pemberian murni atau sebagai pinjaman? Siapa yang memberi itu? Sekarang kita lihat kenapa negara seperti ini. Karena manusianya seperti itu. Lalu ketika berseragam negara, apa yang diharapkan? Kemudian ketika kita sakit, kita melihat pada siapa kita berat. Allah tidak lihat mata, Allah juga tidak memberi verifikasi, tidak memberi validasi, tidak memberi jawaban, tidak memberi kepastian. Bahkan meskipun kita menangis berderai air mata, uang itu tidak datang di depan kita. Lalu apa pilihan kita? Menyerah kalah. Menyerah kalah itu bagian dari proses menuju kepada tahap selanjutnya. Itu bukan menyerah kalah, wes saiki aku mati, bukan. Itu bagian sebagai makhluk yang diciptakan, yang berarti kamu memang tidak berdaya. Tadi itu tiba-tiba aja di luar kontrol kita. Itu adalah bagian proses untuk kita menjadi manusia yang sempurna, tidak berdaya. Ketika kita tidak berdaya, berarti kita menjadi manusia yang menyadari kemanusiaannya. Ketika itu kita mengakui ada kekuatan di luar kita yang kita sebut sebagai Tuhan. Dan di sanalah wujud dari pengakuan kita kepada Tuhan. Di sanalah sebenarnya makna dari kita mengakui kita. Dan itulah esensi dari hidup. Itulah makna dari game kehidupan. Hidup itu tentang percaya. Pada siapa kamu percaya? Tuhan tidak terlihat mata, manusia terlihat mata. Siapa yang mengatakan kamu kalau taat kepada Tuhan, kamu akan diberi dunia dan seisinya? Siapa yang mengatakan itu? Manusia. Kita mendengar dari manusia, ini ada di kitab suci. Oke, kamu membaca dari kitab suci. Membaca kitab suci apa? Berarti kamu berbicara dengan Tuhan. Kenyataannya tidak kan? Kenapa hidup terasa sangat berat? Karena memang kenyataan di atas kenyataan. Dan bayangkan, selama kita sehat, kita tidak pernah berbicara, kita tidak pernah berdiri atas fakta. Kita adalah tipikal yang mengikuti air yang mengalir. Kita adalah daun yang mengikuti air yang mengalir hingga kedubrak-kedubrak. Maka bayangkan ketika sakit, tentu saja amat sangat berat. Putus asa itu bagian dari kita. Kalau kenyataannya ketika kita memilih untuk putus asa, apakah kita bahagia? Enggak. Kenyataannya ketika kita berharap, kita jadi semangat, kita jadi punya kekuatan. Dengan harapan itu, kita akhirnya bisa bahagia. Maka siapa yang membahagiakan diri kita? Diri kita yang membahagiakan diri kita. Siapa yang melakukan perjuangan itu? Diri kita. Siapa yang sanggup mengejar isi pikiran kita yang lembut, yang dari satu hal muncul pertanyaan-pertanyaan yang dari satu sudah bisa muncul 10, bisa muncul 100, bisa muncul 1000, tidak ada hentinya. Mengalahkan yang disebut manusia sebagai pembelahan sel atau pemecahan sel atau apapun itu. Harapan. Kita semua butuh harapan. Dan harapan itu proses. Dari harapan itulah kita akhirnya bisa menyembah. Menyembah itu berarti mendatangi Sang Pencipta yang tidak terlihat mata. Berdoa ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri, ketika kita berteriak, meneriakkan, kita butuh pertolongan sesuatu yang di luar diri kita. Maka dengan terdesak itulah kita berharap, dengan terdesak itulah kita memohon, maka dengan terdesak itulah menghidupkan keikhlasan, maka ketika itulah kita tawadu. Ketika itulah kita menerima, ketika itulah di saat kita terpuruk, ketika itulah akhirnya justru kita berharap. Aku tahu rasanya tidak punya uang. Aku tahu rasanya ketakutan. Aku tahu rasanya berharap. Berharap di saat kita tidak punya apa-apa. Orang sakit dikejar oleh keinginannya untuk sembuh. Dikejar oleh pikirannya, sampai kapan aku akan sakit, kapan aku akan sembuh, akan memakan seluruh hidupku. Karena itu, aku peduli. Karena itu, aku ada di sini. Karena kenyataannya,
Hidup itu milik Allah, bukan milik negara. Hidup itu bukan milik dokter, bukan milik medis, bukan milik rumah sakit. Karena kenyataannya, negara bukan penguasa kehidupan. Karena kenyataannya, penjajahan itu nyata ada. Manusia menjajah manusia di dalam konteks yang besar. Menjadi penjajahan yang berskala nasional tersistematis. Kenyataannya hidup adalah tentang membebaskan jiwa. Kenyataannya setiap kita hidup di atas kaki kita sendiri. Kenyataannya hidup adalah ciptaan Tuhan, buatan Tuhan. Kita semua yang hidup diberi hak oleh Tuhan untuk hidup, untuk bebas memilih. Tidak bisa diingkari. Seperti apapun manusia ingin menjajah, seperti apapun manusia ingin menguasai orang lain, itu tidak lebih dari kemelaratan jiwa. Dan itu tidak akan pernah sanggup berkuasa, karena hidup ada milik Sang Pencipta, dan setiap yang hidup diberi kehidupan, diberi hak hidup oleh Sang Pencipta. Harapan itu muncul ketika kita membebaskan jiwa kita. Harapan itu muncul ketika kita didesak sehingga kita sanggup melihat harapan, sehingga kita sanggup menghidupkan harapan di tanah yang paling kering, di dalam kondisi yang paling kritis, di dalam situasi yang paling amat sangat tidak mungkin sekalipun.